Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat, ceria, dan semangat untuk belajar. Kembali lagi dengan Bu Ajeng. Di sini kita masih mempelajari materi peluang. Ingat gak di video sebelumnya kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang peluang juga, tapi yang dibahas adalah peluang empirik. Nah, di peluang empirik ini, kalau adik-adik mau menentukan nilai peluang, itu didasarkan pada data hasil percobaan yang sudah dilakukan. Kemarin sudah belajar ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai peluang teoretik. Apa bedanya? Kalau teoretik, itu percobaannya belum dilakukan. Jadi, kita hanya menduga saja. Gimana lengkapnya? Kalian tonton videonya sampai akhir ya, biar paham. Kita masuk ke peluang teoretik. Peluang teoretik adalah perbandingan antara banyak kejadian yang dimaksud dengan banyak kejadian yang mungkin. Nah, selanjutnya, kejadian yang dimaksud di sini kita simbolkan dengan K besar, kejadian K. Rumusnya adalah PK sama dengan NK per NS. PK adalah peluang kejadian K, kejadian yang dimaksud. NK adalah banyak anggota himpunan kejadian K. Dan NS adalah banyak anggota himpunan ruang sampel S. Bisa dicermati? Setelah ini kita bahas contoh soalnya. Ini adalah contoh soal yang pertama. Sebuah dadu dilambungkan sekali. Peluang munculnya mata dadu ganjil adalah. Di sini konteksnya adalah sebuah dadu. Ingat-ingat, ini adalah sebuah dadu. Kalau ada soal seperti ini, pertama kita cari ruang sampelnya dulu. Ruang sampel pada pelambungan sebuah dadu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa? Karena kalau kita melambungkan sebuah dadu, bisa saja nanti munculnya adalah muncul mata dadu 1, mata dadu 2, 3, 4, 5, atau 6. Makanya di sini jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah seluruh kemungkinannya. Berarti di sini banyaknya anggota ruang sampel S ada 6. N itu simbol dari banyaknya anggota. Sekarang lihat soalnya, di sini yang ditanya peluang munculnya mata dadu ganjil. Langkah kedua kita misalkan, kalau K adalah kejadian muncul mata dadu ganjil. Di sini mata dadu ganjilnya adalah 1, 3, 5. Artinya K itu nanti anggotanya adalah 1, 3, dan 5. Dan banyaknya anggota himpunan K ada 3. Tinggal kita cari peluangnya. PK, peluang kejadian muncul mata dadu ganjil adalah NK per NS. NK-nya 3, NS-nya 6. Jadi peluangnya adalah setengah. Ya, di sini jawabannya adalah setengah. Sekarang kita bahas contoh soal yang kedua. 3 buah uang logam dilambungkan sekali. Peluang muncul paling sedikit 1 angka adalah. Jadi sisi angka kita simbolkan dengan A besar ya di sini. Ini tadi 3 buah uang logam. Di sini Bu Ajeng gambarkan seperti ini. Ini bukan 6 uang logam ya. Maksudnya ini 1 uang logam itu terdiri dari sisi angka dan sisi gambar. Makanya Bu Ajeng gambarkan seperti ini. Sama seperti tadi, langkah pertama kita cari ruang sampelnya. Kalau kita melemparkan atau melambungkan 3 buah uang logam, bisa jadi nanti muncul angka. Artinya gini, uang logam pertama itu munculnya sisi angka, uang logam kedua munculnya sisi angka, dan uang logam ketiga yang muncul juga sisi angka.
Atau bisa jadi uang logam pertama muncul sisi angka, uang logam kedua muncul sisi angka, tapi uang logam ketiga munculnya sisi gambar. Bisa juga angka gambar angka, bisa juga angka gambar gambar, gambar angka-angka, gambar angka-gambar, gambar-gambar angka, dan yang terakhir muncul gambar semua, gambar-gambar-gambar. Artinya di sini banyaknya anggota himpunan ruang sampelnya ada 8. Sekarang kita lihat di soal, di sini yang diminta kita mencari paling sedikit satu angka. Oke, kita misalkan dulu ya. K adalah kejadian muncul paling sedikit satu angka. Berarti ini memenuhi ya, karena A-nya ada 3. Ini juga memenuhi karena A-nya ada 2. Ini memenuhi, ini juga memenuhi kan? Tadi kan minimal paling sedikit satu angka. Nah, ini ada satu angka. Ini memenuhi, 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 tapi yang terakhir tidak, karena tidak ada angkanya. Berarti kita peroleh anggota K itu ada AAA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, dan yang terakhir GGA. Banyaknya ada berapa? Ada 7. Maka peluang kejadian K, yaitu muncul paling sedikit satu angka adalah NK per NS, jawabannya 7/8. Ini adalah contoh soal ketiga. 2 dadu ditos bersama-sama. Tentukanlah peluang kejadian munculnya mata dadu pertama adalah angka 3. Ini ada 2 dadu, kita mau cari ruang sampelnya, bisa menggunakan tabel. Kolom pertama merupakan mata dadu pertama, dan baris yang paling atas ini merupakan mata dadu kedua. Berarti, kalau adik-adik melempar 2 dadu, kemungkinannya mata dadu pertama bisa loh muncul yang titiknya 1, mata dadu kedua muncul yang titiknya 1 juga, jadi 1,1. Atau bisa juga muncul mata dadu yang pertama titiknya 1, mata dadu yang kedua titiknya ada 2, jadi 1,2. Bisa juga muncul mata dadu pertama itu titiknya 1, mata dadu kedua titiknya 3, jadi 1,3, dan seterusnya sampai totalnya ada 36. Jadi ini banyaknya anggota himpunan ruang sampel S ada 36. Di soal diminta nyari kejadian yang munculnya mata dadu pertama itu 3. Di sini kita misalkan K-nya adalah kejadian muncul mata dadu pertama 3. Kita cari di tabel, mana yang pertamanya, mata dadu pertamanya adalah angka 3. Ternyata ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lihat depannya selalu angka 3. Ada berapa banyaknya? Ada 6. Jadi, banyak anggota himpunan K adalah 6. Tinggal kita cari peluangnya. NK per NS ketemu 6/36 sama dengan 1/6. Kesimpulannya, peluang kejadian munculnya mata dadu pertama 3 adalah 1/6. Sekarang ini adalah contoh soal terakhir. Di dalam sebuah keranjang terdapat 6 bola berwarna biru, 5 bola berwarna merah, dan 4 bola berwarna putih. Jika diambil sebuah bola secara acak, peluang terambilnya bola berwarna biru adalah. Di sini Bu Ajeng berikan ilustrasi, ini ada keranjang, di dalamnya ada 6 bola biru, 5 bola merah, dan 4 bola putih. Ruang sampelnya, banyaknya anggota ruang sampelnya, tinggal kita jumlahkan aja bolanya. Tadi ada 6, ada 5, sama ada 4, totalnya ada 15. Lalu di soal yang ditanya peluang terambilnya bola berwarna biru. Berarti di sini kita misalkan, kalau K-nya adalah kejadian terambil bola biru. Banyaknya ada berapa?
Ya kita tinggal hitung bola birunya, ternyata di situ ada 6. Jadi banyaknya anggota himpunan K ada 6. Lalu kita cari peluangnya. PK sama dengan NK per NS, ada 6 per 15. Jadi kesimpulannya, peluang terambilnya bola berwarna biru adalah 6 per 15. Videonya sudah selesai. Bu Ajeng harap kalian bisa memahami penjelasan dari Ibu. Kalau ada yang bingung bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.